Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hingga sampai saat ini. Dan tak lupa pula kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Saya kali ini akan menjelaskan tentang dasar-dasar akidah. Pengertian akidah. Menurut bahasa, akidah berasal dari kata akoda yang berarti buhul atau mahkota. Dan secara istilah, akidah ialah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan fitrah, akal, dan wahyu yang dipatrikan di dalam hati. Dia ini kesahihannya dan ditolak kebenarannya selain. Sedangkan menurut Al-Fauzan, di dalam buku kitab Tauhid 1 secara etimologi, akidah berasal dari kata ak yang berarti pengikatan. Akidah secara syar'ah ini terbagi dua. Yang pertama, i'tiqadiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal seperti i'tikad atau kepercayaan terhadap rububiyah Allah dan kewajiban beribadah kepadanya, juga beriktikad kepada rukun iman. Yang kedua, amaliyah adalah segala apa yang berhubungan dengan tata cara amal seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan segala hukum yang amaliyah. Maka akidah yang benar adalah fondamen atau bangunan agama serta merupakan syarat sahnya amal sesuai dengan firman Allah. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Sumber akidah Islam. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Artinya, apa saja yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasul dalam As-Sunnah itu wajib diimani dan diamalkan. Sedangkan akal hanya berfungsi untuk memahami kedua sumber tersebut atau hanya membuktikan kebenarannya. Maka segala apa yang ditujukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tentang Allah, mereka mengamaninya, meyakininya dan mengamalkannya. Sedangkan apa yang ada ditunjukkan oleh Allah dan Al-Quran, As-Sunnah, mereka menolak dan menafikannya dari Allah. Kebenaran, akidah, dan kesatuan manhaj. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan jangan kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara dan telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar mendapat petunjuk. Quran Surat 3 Al-Imran 100 ayat 103. Ruang lingkup pembahasan akidah. Yang pertama, ilahiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, seperti wujud Allah, mukjizat, dan sebagainya. Nubuwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu berhubungan dengan Nabi, Rasul, kitab Allah, mukjizat, dan sebagainya. Ruhaniyah. Ruhaniyah itu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, ruh, iblis, dan sebagainya. Samiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya dapat diketahui dari sam'i, dalail nagli berupa Al-Quran dan As-Sunnah seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, dan sebagainya. Tauhid sebagai landasan akidah, iman, dan Islam. Tauhid ialah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya, serta menerapkan nama-nama dan sifatnya. Dengan kata-kata lain, tauhid ada 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Pembagian tauhid. Tauhid rububiyah ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Dia sendiri adalah menciptakan segenap makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran Surat 39 Az-Zumar
ayat 62. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Bahwasannya Dia adalah pemberi rezeki bagi setiap manusia, binatang, dan makhluk lainnya, sebagaimana Allah berfirman, Quran Surat 11 Al-Hud ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat perdiam binatang itu, tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Dan Allah menafikan sekutu dan pembantu dalam kekuasaannya, sebagaimana Dia menafikan adanya sekutu dalam penciptaan dan pemberi rezeki. Firman Allah, Quran Surat 31 Luqman ayat 11. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah menciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Di dalam firman-Nya yang lain dinyatakan bahwa semua alam berserta isinya adalah pada genggaman keesaannya. Al-Fatih ayat 1. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu tauhid ibadah, karena ilah maknanya adalah ma'bud, yang disembah. Maka tidak ada yang disebut doa dalam doa kecuali Allah. Tidak ada yang diminati pertolongan kecuali Dia. Tidak boleh menyembelih kurban atau nazar kecuali untuknya, dan tidak boleh mengarahkan seluruh ibadah kecuali untuknya dan karenanya semata. Dan dengan demikian maka tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah sebagai dengan firman Allah Quran Surat 2 Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kau mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Dia memerintahkan Rasul-Nya untuk berhujah atau mereka, sebagaimana firman Allah Quran Surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kau mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apa yang kamu tidak ingat? Katakanlah, siapa yang empunya langit yang 7 dan empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapa di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang Dia lindungi, tetapi Dia tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jika Allah mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian maka dari jalan manakah kamu ditipu? Dalil lain tentang tauhid yang memerintahkan untuk menyembah Allah semata ialah termaksud di dalam firman Allah Quran Surat 6 Al-An'am ayat 102, yang memiliki sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Kemudian di dalam surat lain Allah berfirman, Quran Surat 50 ayat Az-Zariyat ayat 56, dan kamu tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadamu. Maksud ya'budun adalah mentauhidkanku dalam ibadah. Seseorang hamba tidaklah menjadi muwahhid hanya dengan mengakui tauhid rububiyah semata, tetapi ia harus mengakui tauhid uluhiyah serta mengamalkannya. Pengakuan mereka itu dituangkan dalam firman Allah Quran Surat 43 Az-Zukhruf ayat 87. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ialah beriman kepada nama-nama Allah dengan sifat-sifatnya, dengan tidak membanding-bandingkan nama dan sifatnya dengan makhluk ciptaannya, karena sifat-sifat Allah itu tidak akan setara dengan lainnya, sesuai dengan firman Allah Quran Surat
26 Asy-Syura ayat 11. Tidak ada satupun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Allah menafikan sesuatu yang menyerupainya, dan dia menetapkan bahwa dia adalah maha mendengar dan maha melihat. Maka dialah yang memberikan nama dan sifat untuk dirinya. Tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali dirinya, dan tidak ada sesudah Allah orang yang lebih mengetahui Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, atau menamakan atau menyifati Allah dengan nama-nama makhluknya, maka ia termasuk orang-orang amat zalim. Sebagaimana firman-Nya Quran surat 18 Al-Kahfi ayat 15. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Sifat-sifat Allah. Al-Qudrah, Allah Al-Qudrah, berkuasa. Allah berfirman Quran surat 5 Al-Maidah ayat 120. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Di dalam surat lain Allah berfirman Quran surat 36 Yasin ayat 82. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Al-Irradah, berkehendak. Allah Subhanahu wa taala berfirman Quran surat 5 Al-Maidah ayat 1. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Di dalam ayat lain Allah berfirman Quran surat 22 Al-Hajj ayat 14. Sesungguhnya Allah dapat berbuat apa yang Dia kehendaki. Al-Ilmu, ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Di dalam ayat lain Allah berfirman Quran surat 32 Sabah ayat 3. Yang gaib sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu, dan tidak ada tersembunyi daripadanya sebesar zarah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Al-Hayat, atau hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 255. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman Quran surat 25 Al-Furqan ayat 58. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal yang tidak mati. As-Samu'u dan Al-Basar, mendengar dan melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman Quran surat 42 Asy-Syura ayat 11. Dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman Quran surat 20 Taha ayat 46. Sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Al-Qalam, berbicara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbicara sebagaimana yang dikehendaki, dengan apa di mana saja Dia suka. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kalam Allah ini, antara lain firman Allah Quran surat 4 An-Nisa ayat 87. Dan siapakah orang-orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Kemudian pada ayat lain Allah berfirman Quran surat 4 An-Nisa ayat 164. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Lalu di dalam ayat lain Allah berfirman Quran surat 3 Al-Imran ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, Al-Istiwa ala arsi, bersenayan di atas arsi. Di antara ayat-ayat menyatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas arsi, yaitu Allah berfirman Quran surat 7 Al-A'raf ayat 54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsi. Pada ayat lain Allah berfirman Quran surat 13 Al-Arad ayat 2. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas arasy. Kemudian Allah berfirman juga di ayat lain Quran surat 20 Taha ayat 5, yaitu Tuhan yang maha pemurah yang bersemayam di atas arsy. Al-Ulu, tinggi, dan Al-Fawqiyah, di atas. Ketinggian Allah itu di atas makhluk-makhluknya, sebagaimana firman Allah Quran surat 2
Al-Baqarah ayat 255. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar, sebagaimana firman Allah Quran surat 87 Al-A'la ayat 1. Sucikanlah nama Tuhanmu yang tinggi, yang maha tinggi. Firman Allah Quran surat 3 Al-Imran ayat 55. Sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Pada ayat lain Allah berfirman, Quran surat 4 An-Nisa ayat 158. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Ma'iyah, kebersamaan. Sesungguhnya di dalam keadaan tertentu Allah menyertai manusia seperti firman Allah Quran surat 9 At-Taubah ayat 40. Di dalam ayat lain Allah berfirman Quran surat 57 Al-Hadid ayat 4. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Akranul iman sebagai realisasi kalimat syahadat. Arkanul iman disebut juga sendi-sendi akidah Islam, termaksud dalam hadis Nabi dari Umar RA. Iman itu ialah engkau percaya pada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab sucinya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau percaya adanya takdir baik buruk darinya. Hadis riwayat Muslim. Rukun iman sebagai langkah awal realisasi kalimat syahadat yang merupakan inti dari keimanan dalam Islam adalah apa yang disebut dengan rukun iman. Ini didasarkan pada jawaban Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa yang dimaksud dengan iman. Rasul menjawab, iman itu ialah engkau percaya adanya Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau percaya adanya takdir baik dan buruknya darinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menunjukkan rukun iman yang merupakan inti keimanan dalam Islam yang jumlahnya ada 6. Adapun penjelasan masing-masing yang dapat diikuti paparan sebagai berikut. Iman kepada Allah. Mengimani Allah itu dapat tempuh melalui dua cara, yaitu dengan membaca ayat-ayat qauliyah dan membaca ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah. Bukti-bukti tentang adanya Allah telah dirisalahkan pada manusia melalui para nabi dan rasulnya. Sejak Adam alaihi salam sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai garis ajaran akidah yang sama dan sejalan, yaitu memberitahukan dengan pasti kepada seluruh manusia bahwa para nabi dan rasul itu semua bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 136. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dan dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Di dalam surat Al-Ikhlas, Allah memberitahukan kepada Muhammad tentang wujudnya sebagai Tuhan yang tunggal, tempat bergantung dan tidak setara dengan semua makhluknya. Firman Allah Quran surat 112 Al-Ikhlas ayat 1-4. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pola diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Tauhid zat, yaitu mengiktikadkan bahwa zat Allah itu esa, tidak terbilang. Manusia tidak diberi pengetahuan untuk mengetahui zat Allah. Oleh sebab itu Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Ibnu Umar, pikirkanlah ciptaan Allah dan jangan pikirkan zat Allah, sebab kamu semua tentu tidak dapat mencapai kadar. Tauhid sifat ialah mengiktikadkan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang menyamai sifat Allah dan hanya Dia mempunyai sifat sempurna. Firman Allah, tidak ada sesuatu pun yang seperti Dia. Quran surat 42 Asy-Syura ayat 11.
Tauhid wujud yaitu mengiktikadkan bahwa hanya Allah yang wujud dengan dirinya sendiri. Adanya Allah tidak membutuhkan yang lain. Firman Allah, Dia yang awal dan Dia yang akhir. Quran surat 57 Al-Hadid ayat 3. Tauhid afal yaitu mengiktikadkan bahwa Allah sendiri yang menciptakan dan memelihara alam semesta ini. Firman Allah, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Quran surat 25 Al-Furqan ayat 2. Tauhid ibadah yaitu mengiktikadkan bahwa hanya Allah saja yang berhak disembah dan tempat meminta pertolongan. Firman Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Quran surat 1 Al-Fatihah ayat 5. Di dalam surat lain Allah berfirman, sembahlah olehmu Allah saja, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Quran surat 23 Al-Mu'minun ayat 32. Tauhid qasdi yaitu mengiktikadkan bahwa hanya kepada Allah segala amat ditujukan tanpa perantara, tawasul dengan yang lain. Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku aku persembahkan hanya kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Tauhid tasrih yaitu mengiktikadkan bahwa hanya hukum Allah yang paling sempurna untuk mengatur kehidupan manusia. Firman Allah, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan para pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat mengenai sesuatu, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Quran surah 4 An-Nisa ayat 59. Ayat-ayat kauniyah. Di dalam Al-Quran ayat-ayat terdapat 750 ayat yang menjelaskan tentang berbagai macam persoalan kehidupan dan fenomena alam yang merupakan ayat-ayat kauniyah sebagai bukti kekuasaan Allah di luar jangkauan manusia. Tidak ada makhluk yang dapat menciptakan sesuatu walau hanya sebutir debu. Sedang semua yang kita dapat lihat pada alam semesta ini pasti ada penciptanya dan pengaturannya. Perhatikanlah apa yang terdapat di langit seperti matahari, bintang, bulan dan sistem peredarannya. Demikian juga kalau kita memperhatikan apa-apa yang ada di dalam dataran bumi ini, seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, ada jenis benda padat dan cair. Lalu kita berpikir, bagaimana semua itu diciptakan? Niscaya tidak tertulis sama sekali oleh akal pikiran siapapun bahwa semua itu terjadi tanpa ada yang menjadikan kecuali Allah. Firman Allah, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan? Atau mereka yang telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Quran surat 52 At-Tur ayat 35 sampai 36. Di dalam surat lain Allah berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggalkan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Quran surat 82 Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Iman kepada malaikat. Malaikat adalah termasuk makhluk gaib, halus dan tidak dapat dicapai oleh panca indera. Mereka hidup dalam suatu alam yang berbeda dengan kehidupan yang dapat kita saksikan ini. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu sehingga ia terhindar dari perbuatan salah dan dosa. Wujud malaikat itu hakikatnya tidak dapat dilihat, tetapi ia dapat menjelma dalam rupa dan bentuk yang dapat dicapai oleh panca indera. Hal ini pernah terjadi ketika Jibril alaihissalam dapat dalam wujud manusia menjumpai Maryam, sebagaimana firman Allah. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Quran surat 19 Maryam ayat 16 sampai 17. Adapun asal penciptaan malaikat itu berbeda dengan manusia atau jin.
Malaikat itu tercipta dari nur, manusia tercipta dari tanah, sedang jin dari api. Sebagaimanakah sabda Nabi? Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam menciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Hadis riwayat Muslim. Iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab suci di dalam Islam merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan iman kepada Allah. Prinsip ajaran dan kitab Taurat untuk Nabi Musa, Zabur untuk Nabi Daud, dan Injil untuk Nabi Isa, semuanya sama dengan prinsip yang terkandung dalam Al-Quran. Bahkan sejak Nabi Adam sampai kepada Muhammad, semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan isi kandungan suhuf-suhuf dan kitab-kitab terdahulu semua telah terangkum di dalam kitab suci Al-Quran sebagai kitab terakhir yang universal, firman Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran surat 5 Al-Ma'idah ayat 3. Kitab suci Al-Quran memberikan keterangan yang lengkap mengenai pokok-pokok ajaran agama Islam, menjadi penjelasan tentang masalah yang kabur. Bahkan Al-Quran dapat menampung masalah yang kabur, bahkan perkembangan pikiran manusia sampai batas kemampuannya. Selain itu, kebenaran Al-Quran telah terbukti dan teruji secara ilmiah. Oleh karena itu, kandungan kitab-kitab suci Al-Quran tidak diragukan lagi dan diimani sebagai petunjuk untuk mencapai keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia serta menjadikan teladan utama. Di antara Rasul Allah itu hanya sebagian yang diceritakan dan ada yang tidak diceritakan. Menurut riwayat 25 yang dikenal, Allah berfirman, dan telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu tentang mereka, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran surat 4 An-Nisa ayat 164. Iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat yang didahului dengan musnahnya alam semesta ini. Pada hari itu semua makhluk akan mati, bumi hancur, dan kemudian Allah menciptakan alam baru yang disebut alam akhirat. Kemudian akan dibangkitkan lalu dihisap seluruh amal-amalnya. Siapa yang mempunyai amal kebaikan melebihi amal buruknya, niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya jika amal buruknya melebihi amat baiknya, ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan hari akhir itu bermakna bahwa semua akan berakhir. Semua yang hidup pasti mati. Hewan dan tumbuh-tumbuhan secara berangsur-angsur mengalami kepunahan. Gas dan minyak bumi yang selalu dieksploitir, manusia akan mengalami penyusutan dan pada akhirnya akan habis. Dengan kata lain, semua akan musnah dan berakhirnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang kekal. Hal ini sesuai dengan firman Allah, segala sesuatu akan binasa kecuali zatnya, baginya hukum dan kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Quran surat 28 Al-Qasas ayat 88. Percaya kepada hari akhir merupakan salah satu sendi keimanan yang terpenting yang dapat meyakinkan kita bagaimana asal kejadian segenap benda di alam ini dan akan mengetahui titik akhirnya. Dengan meyakini hari akhir pasti terjadi, maka tentulah kita akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir serta mengerjakan kebaikan, mereka itulah yang memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tiada ketakutan atas mereka, serta mereka pun tidak menaruh duka cita. Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Iman kepada qada dan qadar. Menurut bahasa, qada berarti hukum, perintah, memerintahkan, menghendaki atau menjadikan. Sedangkan qadar berarti batasan atau menetapkan ukuran. Dengan kata lain, qada ialah ketetapan Allah yang belum terjadi, sedangkan qada adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Qada Tuhan sesungguhnya telah terjadi sejak manusia akan dilahirkan. Ini terbukti, yaitu setiap orang lahir di dunia ini tidak dapat memilih siapa ibu bapaknya, kapan dan di mana ia akan dilahirkan.
semua di luar kekuasaan dan kehendak manusia, sehingga manusia hanya mengikuti jalur kehidupan yang telah ada. Qadar, takdir. Tuhan selalu dijumpai di akhir usaha dalam kehidupan ini. Misalkan seorang ingin menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu, lalu ia berusaha sedemikian rupa agar dapat berhasil. Tetapi kenyataannya banyak orang yang tidak berhasil menyelesaikan studinya, atau masih banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Itu justru terjadi seperti bodoh, sakit, musibah, mati, miskin, dan lain-lain yang tidak sesuai dengan kehendak manusia. Kalau kita perhatikan keterangan di dalam Al-Quran tentang takdir, akan dijumpai dalil dan menerangkan bahwa manusia tidak berdaya atas ketetapan Allah. Oleh sebab itu, manusia hanya pasrah mengikuti takdir sebagaimana firman Allah. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Sebaliknya ada pula nas yang menunjukkan bahwa manusia itu harus kreatif, berusaha dan menentukan pilihan hidupnya. Allah memberikan kebebasan kepada manusia mendaya gunakan potensi yang tersedia seperti akal, hati, dan panca indera. Jika potensi itu digunakan secara baik dan benar, ia akan mendatangkan kebaikan. Tetapi kalau keliru di dalam menggunakan potensi itu, maka bukan tidak mungkin malah petaka akan terjadi. Artinya semua itu dapat terjadi Allah akibat kesalahan manusia itu sendiri, bukan dari Allah. Sebagaimana firman Allah, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatanmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Aplikasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Ketahuilah seseorang kepada Allah itu tidak cukup hanya dalam hati dan lisan saja, tetapi mesti dilihat dari aplikasi kehidupannya. Antara lain, mencintai Allah melebihi dari segalanya. Orang-orang yang benar beriman kepada Allah akan mencintai Allah lebih segala-galanya. Kalaupun ia mencintai sesuatu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadikan sebagai tandingan Allah sesuai dengan firman-Nya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun dan jika orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Quran Surat 2 Al-Baqarah ayat 156. Jika nama Allah disebut, hatinya bergetar. Orang yang beriman akan bergetar hatinya seakan-akan dia dipanggil ketika nama Allah disebut. Seperti orang tua akan terkejut ketika nama anaknya dipanggil. Firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah getarlah hati mereka, dan apabila dibaca ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surat 8 Al-Anfal ayat 2. Rela dengan hukum Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman, ia akan rela mengikuti semua hukum Allah dan Rasulnya, dan tidak ada sikap penolakan sedikit pun. Firman Allah, maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surah 4 An-Nisa ayat 65. Melaksanakan ajaran totalitas. Kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya itu diwujudkan dalam bentuk melaksanakan ajaran Islam secara kafah atau total, yaitu kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Quran Surat 2 Al-Baqarah ayat 208. Istiqomah dalam keislaman sampai akhir hayat. Orang-orang yang beriman itu senantiasa meningkatkan iman dan takwanya, lalu dia tetap teguh mempertahankan keislamannya hingga akhir hayat. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam.
Quran Surat Al-Imran ayat 102. Menghindari perbuatan yang menjurus ke syirik. Orang-orang yang beriman itu akan memelihara dirinya dari sesuatu yang membuat kemusyrikan terhadap Allah, sebab yang demikian itu adalah amat besar dosanya. Firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Ia mengampuni segala dosa selain syirik, yaitu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Pengaruh pengalaman dua kalimat syahadat. Iqrar la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah apabila dihayati secara benar pasti akan mempengaruhi pribadi muslim ke arah positif dengan ridho akan mencintai Allah dan Rasulnya, lalu cinta kepada yang lain, anak, istri, harta, jabatan dan sebagainya atas dasar ridho dan cinta Allah. Sebagai bukti kecintaan ridho kepada Allah mestinya diwujudkan dengan sikap taat menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Dengan demikian dua kalimat syahadat itu akan berpengaruh kepada tiga unsur, yaitu terhadap hati. Hati yang diberikan identitas syahadatain atau melahirkan keyakinan yang benar dan melarikan niat motivasi yang ikhlas. Terhadap akal yang diberikan identitas syahadatin akan melahirkan pikiran yang islami. Terhadap jasad yang diberikan identitas syahadatin akan melahirkan amal soleh sebagai ketetapan hati dan rancangan akal pikiran. Ada beberapa sifat dan sikap yang dapat membatalkan dua kalimat syahadat seorang muslim. Di antaranya adalah bertawakal bukan kepada Allah. Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar bertawakal hanya kepadanya. Jika ia bertawakal kepada yang lain maka rusaklah imannya. Firman Allah. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, dan jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat 5 Al-Maidah ayat 23. Syirik dalam beribadah kepada Allah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat 4 An-Nisa ayat 48. Tidak mengetahui bahwa semua nikmat adalah karunia Allah. Sebagian manusia tidak memperhatikan bahwa semua potensi yang ada di alam ini telah ditundukkan oleh Allah sebagai rahmat bagi manusia. Firman Allah, tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untuk menikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Quran Surat 30 Luqman ayat 20. Selanjutnya dikisahkan bagaimana Quran begitu angku bahwa semua harta dimilikinya itu bukan pemberian Tuhan, melainkan hasil jeripaya dirinya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Karun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Quran Surat 28 Al-Qasas ayat 78. Akhirnya Karun ditenggelamkan bersama harta-hartanya oleh Allah karena ia tidak bersyukur atas karunia Allah kepadanya. Firman Allah, maka kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Quran Surat 28 Al-Qasas ayat 81. Beramal dengan tujuan bukan karena Allah. Tidak sedikit orang beramal dan beribadah hanya ingin dipuji orang, riya, bukan atas dasar ingin mendapat ridho dari Allah. Padahal ketika sholat selalu mengucapkan janji sebagai berikut, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat 6 Al-An'am ayat 162.
Menetapkan hukum tidak berdasarkan hukum Allah. Manusia tidak boleh dengan sesukanya menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kecuali berdasar ketentuan Allah, sebagaimana firman-Nya, hak menentukan hukum itu hanyalah milik Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 57. Di dalam ayat lain Allah mengecam kafir sebagai seseorang yang menghukum sesuatu tidak berdasarkan hukum Allah. Firman-Nya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, mereka adalah kafir. Quran Surat 5 Al-Ma'idah ayat 44. Memperolok-olok Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang memperolok-olok hukum Allah dan Rasulnya dikecam Allah sebagai munafik. Firman Allah, orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakan kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah menyatakan apa yang kamu takuti itu, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasul-Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Ibadah. Pengertian ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk, sedangkan menurut terminologi ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna yang dimaksudkannya satu. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ibadah ialah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tersembunyi maupun yang nampak. Konsep ibadah menurut Abdul Wahab, seluruh perbuatan lahiriah maupun batinia, jasmani dan rohani dicintai dan diridhoi Allah. Ibadah juga diartikan sebagai hubungan manusia dengan yang dia ini kebesaran dan kekuasaannya. Jika diyakini kebesaran kepada Allah adalah artinya menghambakan diri kepada Allah. Dasar hukum ibadah. Tujuan Allah menciptakan manusia sangatlah jelas tertulis dalam Al-Quran, sebagaimana tertera dalam surat Al-Mu'min ayat 115. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka tinggi Allah Raja sebenarnya, tiada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Quran Surat 23 Al-Mu'minun ayat 116. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Al-Fatihah ayat 5. Dan kepunyaannya Allah, apa yang gaib dari langit dan bumi kepadanya dikembalikan urusan-urusannya semuanya, maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan sesekali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surat 11 Al-Hud ayat 123. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Dan tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Az-Zariyat ayat 56-58. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Quran Surat 16 An-Nahl ayat 36. Dan kami tidak mengutus seorang pun, Rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang melainkan aku. Maka sembahnya olehmu sekalian akan aku. Quran Surat 21 Al-Anbiya ayat 25. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama, maka
agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Quran surat 21 Al-Nabiyah ayat 92. Tujuan dan sebab-sebab ibadah. Adapun tujuan ibadah dalam Islam sebagai berikut: sebagai tanda cinta manusia kepada Sang Pencipta, sebagai tanda tunduk dan patuh kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagai tanda disiplin, dan didirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran surat 11 Al-Hud ayat 114. Sebagai tanda mendekatkan diri kepada Allah. Dan apabila hamba-hambamu bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di kebenaran. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 186. Sebagai tanda komitmen muslim terhadap kewajiban dan larangan Allah untuk keselamatan hidup. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri dan di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Macam-macam ibadah. Ibadah terbagi menjadi dua macam, khusus mahdah dan umum gairu madah. Sebagaimana uraian berikut: khusus madah dan umum gairu madah. Ibadah khusus ialah ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan dalam Al-Quran, dalil atau dasar hukum yang jelas. Keberadaan ibadah yang harus berdasarkan dalil, tata caranya harus berpola kepada Nabi Muhammad, seperti sholat. Secara terminologi, sholat adalah suatu amal ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan bacaan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun tertentu. Al-Jum'ah ayat 9. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, dan demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat 9. Hai orang-orang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Quran surat 22 Al-Hajj ayat 77. Zakat. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh atau suci. Menurut syara artinya mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan dan syarat tertentu. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah sebagaimana firman Allah, Quran surat 4 An-Nisa ayat 77. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka, golongan munafik, takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan. Menurut istilah puasa adalah dengan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat kepada Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Dasar wajib zakat terdapat dalam Al-Quran. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas padamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Haji. Haji menurut bahasa adalah menyengaja. Menurut istilah ialah amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja untuk mengunjungi Baitullah di Mekah dan dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan ridha Allah menurut syarat dan rukun tertentu, sebagaimana firman Allah,
Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Ibadah umum gairu mahdah. Ibadah adalah ibadah yang tidak ada ketentuan seperti pada ibadah mahdah. Ibadah umum ini seperti amalan yang bernilai ibadah sesuai dengan niat dan tujuan. Ibadah gairu mahdah mencakup semua perilaku manusia yang berhubungan dengan sesama manusia, muamalah yang dilakukan dengan mencapai ridha Allah, yang termasuk dalam ibadah gairu mahdah, iktikaf, makaf, sakoda, zikir dan doa dan lain-lain. Fungsi dan hikmah ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi ibadah mewujudkan hubungan antar hamba dan Tuhannya. Dengan sikap itu seorang muslim tidak akan melupakan kewajibannya untuk beribadah, bertaubat serta menyadarkan pertolongan kepada Allah sebagaimana terdapat dalam firman, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Al-Fatihah ayat 5. Merupakan perwujudan keterikatan batin sebagai makhluk sosial, rasa tanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi. Hikmah ibadah, tidak syirik. Seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepadanya, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. Memiliki ketakwaan. Ketakwaan yang dilandasi cinta timbul karena ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keridhaan Allah. Terhindar dari kemaksiatan. Ibadah memiliki daya pensucian yang kuat sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh perbuatan maksiat. Ibadah ibarat sebuah baju yang harus selalu dipakai dimanapun manusia berada. Berjiwa sosial. Ibadah menjadikan manusia seorang hamba yang lebih peka dengan keadaan sekitarnya, karena ibadah mendapatkan pengalaman langsung dari ibadah dan yang dikerjakannya. Tidak kikir. Hamba yang mencintai Tuhannya senantiasa dermawan menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk kebutuhan masyarakat umum. Saya rasa cukup sekian untuk ceramah singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.